Pak Menteri, bagaimana menjawab? Kan kita tahu ada pepatah sejarah itu ditulis oleh pemenang. Ya, itu klasik. History is always written by the winning general. Itu klasik, di mana-mana begitu. Proklamasi kami, bangsa Indonesia. Jadi pertanyaan saya, apa yang baru dari buku ini? Ya, apabila buku ini hanya kompilasi sumber sekunder, maka saya pikir ya mubazir. Memang sudah lama kita tidak membuat buku sejarah. Pemirsa, sebagai kado spesial untuk 80 tahun kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 2025 nanti, pemerintah menggarap proyek penulisan ulang sejarah Indonesia. Proyek ini dikerjakan sejak akhir tahun 2024 dengan melibatkan lebih dari 100 sejarawan. Ada 10 jilid buku yang digarap dan berisi perjalanan negeri ini sejak zaman prasejarah hingga era 2024. Tidak saja berisi data, fakta, dan temuan baru yang belum pernah ditulis di buku sejarah sebelumnya, namun akan ada sejumlah revisi penulisan sejarah. Menteri Kebudayaan Fadlizon menyatakan sejarah kita harus ditulis dengan ton positif. Sejumlah pihak mengkritik proyek penulisan ulang sejarah ini. Selain menilai pengerjaannya terburu-buru, mereka khawatir terjadi penggelapan sejarah hingga rekayasa narasi masa lalu sesuai dengan kehendak pemerintah. Apa kata Menteri Kebudayaan Fadlizon atas polemik penulisan ulang sejarah? Benarkah bakal ada fakta yang hilang di buku sejarah yang ditulis ulang? Inilah kontroversi selengkapnya. Sejarah Reborn bersama saya, Zilvia Iskandar. Saya sudah bersama Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Bapak Fadlizon. Pak Fadli, apa kabar? Baik, terima kasih Mbak Zilvia. Terima kasih Pak Fadlizon sudah menerima tim kontroversi di sini. Kita langsung saja ya Pak, mengulas hal yang memang sedang kontroversial dan menarik minat publik saat ini. Sejarah kita mau ditulis ulang. Benarkah ada fakta yang hilang? Jadi begini, sejarah kita ini sudah lama tidak ditulis. Terakhir ditulis yang difasilitasi oleh pemerintah, oleh negara, itu cerita tentang pada masa awal reformasi di era pemerintahan Pak B.J. Habibie. Kita sudah menulis buku tentang sejarah nasional Indonesia tahun 1976 kalau tidak salah, kemudian diterbitkan di tahun 1984, dan ada pemutakhiran. Pemutakhiran itu juga pada awal reformasi. Kemudian ada satu lagi buku namanya Indonesia dalam Arus Sejarah, itu lebih tematik. Ditulis di tahun 2002, tapi diterbitkan baru di tahun 2012. Jadi banyak sekali hal-hal yang belum dituliskan. Gitu. Selama 26 tahun kita tidak menulis sejarah. Ya, yang dilakukan oleh pemerintah. Kemudian ada perkembangan-perkembangan baru, update-update terbaru, yang juga selain tadi 26 tahun itu belum pernah dituliskan, temuan-temuan yang sifatnya arkeologis misalnya. Jadi ada banyak temuan baru yang harus dipublikasikan kepada masyarakat. Dan sekali lagi ini dalam rangka untuk reinventing Indonesian identity. Dan untuk kepentingan nasional. Temuan-temuan baru ini rasanya bisa diterima dengan baik, tapi yang banyak menuai kritik Pak Menteri adalah bagian di mana ada sejarah yang dikhawatirkan justru hilang atau dibelokkan sesuai dengan kepentingan pemerintah. Misalnya soal pelanggaran HAM. Pak Menteri pasti sudah mendengar bagaimana pelanggaran HAM. Pak Menteri mengatakan banyak, hanya 2 yang akan ditulis ulang. Saya belum tahu, terus terang saja.
kita bukan menulis tentang sejarah pelanggaran HAM. Kita menulis sejarah nasional Indonesia. Ya kan? Nah, pelanggaran HAM mana yang mau dibicarakan? Ini buku sejarah nasional Indonesia. Aspeknya dari mulai politik, ekonomi, sosial, budaya, sampai itu dari 1,8 juta tahun yang lalu sampai sekarang. Jadi bukan buku tentang sejarah pelanggaran HAM. Tapi itu menjadi satu bagian, itu menjadi bagian yang ada di dalamnya, iya? Iya, salah satu komponen. Banyak pelanggaran HAM ada, tapi kita bukan menulis itu. Ya kan? Kalau pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Belanda, itu juga banyak, tapi juga kita tidak menulis itu. Ketika Pak Menteri bilang nanti tone-nya akan lebih positif. Iya. Masih banyak yang belum memahami tone lebih positif itu seperti apa sih Pak Menteri? Jadi kita lebih banyak menampilkan pencapaian-pencapaian kita sebagai bangsa. Jangan take it for granted loh. Banyak bangsa yang tidak bertahan sampai 70 tahun. Uni Soviet aja adik kuasa bubar. Kita ini 80 tahun Indonesia merdeka, harus kita syukuri. Kita ini perbedaannya luar biasa. Saya katakan perbedaan kita ini, keragaman kita ini mega diversity. Mega diversity. Saking beragamnya itu luar biasa. Ekspresi budaya kita ini luar biasa. Perbedaan kita ini luar biasa. Tapi kita bisa bersatu. Ini sesuatu yang harus kita syukuri. Ini adalah sebuah mukjizat gitu loh sebenarnya. Nah, karena itu sejarah kita adalah untuk kepentingan nasional, untuk persatuan. Nggak bisa misalnya ada terjadi satu peristiwa etnik konflik. Terjadi kan faktanya. Terus kalau misalnya sejarah itu ditulis untuk memperbesar-besarkan dan membuka luka lama, untuk apa? Itu hanya akan menciptakan kemarahan publik. Ya kan? Nah, itu yang namanya tone positif. Nah, begitu juga kalau mau mencari-cari kesalahan kan bisa aja. Siapa sih yang nggak punya kesalahan? Pemimpin yang tidak punya kesalahan siapa? Ya kan? Kalau mau menggali-gali. Tapi saya kira kita ini mikul dur mendem jero gitu ya. Kalau kata Pak Harto itu. Jadi mengangkat yang baik, yang menguburkan yang tidak baiknya gitu. Kalau menguburkan yang tidak baik itu sama dengan menutupi, tidak Pak? Sama tidak? Tapi kita tidak menuliskan fakta yang sebenarnya, tidak? Ya bukan. Kalau mau mencari-cari kesalahan orang gampang kok. Mau kesalahan dari sisi mana? Dari mulai pemimpin-pemimpin kita itu jasanya banyak, kelemahannya pasti ada juga. Tetapi untuk apa kita menonjolkan kelemahannya? Jadi kita mau lihat apa pencapaiannya. Kekurangannya mungkin para sejarawan mencatat juga. Saya tidak tahu. Saya tidak intervensi. Siapa yang menulis sejarah? Siapa yang harusnya menulis sejarah? Kan sejarawan. Yang punya kompetensi itu adalah sejarawan. Yang memang ilmunya di situ, dia mengenal metodologi sejarah, historiografi. Bukan yang menulis sejarah itu aktivis. Bukan politisi. Bukan partisan. Tapi sejarah ditulis oleh orang yang punya kompeten. Siapa orang yang punya kompeten? Sejarawan. Nah, Pak Menteri terus meng-highlight yang menulis itu adalah sejarawan, bukan aktivis, bukan politis. Kalau aktivis, masing-masing punya perspektif sendiri. Politisi, partainya udah beda. Narasinya udah pasti beda. Ya kan? Kalau misalnya partisan, apalagi. Jadi kita serahkan kepada sejarawan. Tidak ada intervensi? Nggak ada, sampai sekarang saya belum pernah bertemu sama mereka. Tapi ada pesanan untuk membuat dengan tone yang lebih positif, itu memang request dari pemerintah. Karena untuk apa sejarah ditulis kalau untuk memecah belah? Sejarah ditulis untuk menyatukan bangsa kok. Itu kan kepentingan kita. Pak Menteri, bagaimana menjawab? Kan kita tahu ada pepatah, sejarah itu ditulis oleh pemenang. Ya, itu klasik. History is always written by the winning general. Itu klasik, di mana-mana begitu. Apakah itu juga bisa kita kaitkan, pemenang juga bisa punya keinginan untuk menulis sejarahnya yang seperti apa, versi pemenang, versi pemerintah? Nggak ada. Kita nggak pernah menulis aja. Sekarang saya tanya, apakah sejarah itu penting? Penting. Iya. Kenapa kita tidak tulis selama 26 tahun? Ya kan? Nah, karena sekarang Kementerian Kebudayaan punya Direktorat Sejarah dan Museum, memang itu disatukan. Nah, di dalam Direktorat Sejarah kita menginisiasi agar sejarah kita ini ada dan terus ditulis. Dan juga nanti buku-buku sejarah yang lain. Karena ini menyangkut masalah, apalagi 80 tahun Indonesia merdeka, kita harus syukuri. Perspektif sejarah kita ini harus Indonesia sentris, bukan kolonial sentris. Kemudian sejarah kita juga harus relevan bagi generasi muda. Sejarah kita ini juga harus ada update. Sejarah kita ini juga harus menarik ya.
dan juga reinventing Indonesian identity gitu, dan hilangkanlah bias kolonial dan lain-lain itu. 10 buku ditulis awalnya itu prosesnya sejak akhir 2024 ya Pak? Iya. Sampai nanti akan launching di 17 Agustus. Kita harapkan deadline-nya begitu. Menjadi kado 80 tahun Iya. Republik Indonesia. Keburu gak tuh Pak? Sekarang udah berapa persen tuh? Keburu, kenapa keburu? Pertama kita tidak memulai dari nol. Ya, dari bahan-bahan yang sudah ada tadi, Sejarah Nasional Indonesia, ada bukunya 6 jilid kalau tidak salah. Ada Indonesia dalam Arus Sejarah itu menjadi acuan, dan juga buku-buku sejarah yang lain. Dari buku pernah ada 30 tahun Indonesia Merdeka, 40 tahun Indonesia Merdeka. Jadi ada juga yang mungkin update itu. Kemudian dari 10 jilid ini dibagi para penulis dan editornya masing-masing buku sesuai ekspertisnya. Jadi sesuai dengan keahliannya. Jadi mereka menulis sebenarnya bukan 10 buku. Mereka menulis di chapter itu saja atau di jilid. Namanya itu editor jilid. Nah, udah dibagi. Nah, 113 itu dibagi ke sekian jilid itu, dan ada editornya, baru ada editor umum. Sampai hari ini saya belum lihat apa-apa. Maksud saya nggak mau intervensi, dan memang haknya mereka untuk menulis. Cuman ya pesannya bagaimana ini adalah kepentingan sejarah untuk Indonesia sentris, 80 tahun Indonesia Merdeka, dan juga tonjolkan perjuangan kita, bukan sekedar 350 tahun kita dijajah oleh Belanda gitu-gitu loh. Tapi perjuangannya dong, perjuangan di Ponorogo, Imam Bonjol, Patimura, di Indonesia Timur, di Indonesia Barat, Tengah, dan lain-lain gitu. Dan bakal ada uji publik ya Pak yang akan dilakukan sebelum launching? Ya, rencananya kita akan ada uji publik, ya mungkin di Indonesia bagian Barat, Tengah, Timur gitu. Seberapa besar nanti uji publik ini bisa mengubah atau merevisi isi buku itu Pak? Kalau ternyata nanti banyak masukan atau bahkan kritik? Ya bagus kan, ada kritik dan sebagainya, itu menurut saya bagus. Tinggal kita lihat saja nanti. Saya nggak mau berandai-andai, orang barangnya aja belum ada, maksudnya belum jadi gitu ya. Ya, kita memang tidak bisa berandai-andai ya Pak Menteri bagaimana nanti usulan atau kritik yang dimasukkan oleh masyarakat. Tapi setidaknya yang kita sudah bisa dengar sekarang adalah sudah ada kritik. Pasti Pak Menteri juga sudah dengar dari yang namanya Aliansi Keterbukaan Sejarah Indonesia. Mereka menilai di antaranya Pak Menteri, proyek yang disponsori oleh negara ini adalah bentuk rekayasa narasi masa lalu oleh negara dan ancaman penggelapan sejarah. Bagaimana Pak Menteri merespon ini? Itu kan tuduhan. Tuduhan yang tidak berdasar. Maksud saya bagaimana mereka, itu bahasanya saja luar biasa kayak begitu ya. Apanya? Coba buktikan omongan mereka itu yang mana. Dan siapa yang bicara gitu. Saya berani kok berhadapan sama mereka. Nggak ada. Yang mana? Pada bagian yang mana? Orang barangnya aja belum jelas. Kalau dia memang seorang ilmuwan pasti melihat ini bagian ini. Apa yang digelapkan orang belum ada. Jadi itu satu tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar lah dan tidak ilmiah. Oke. Dan pemerintah bisa menjamin ya Pak bahwa tidak akan ada pembelokan sejarah yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya? Loh iya, makanya kalau mau dibelokkan yang mana coba? Saya tantang aja yang mana yang mau dibelokkan. Makanya kita pada bagian ya sejarah nanti. yang mana yang dikhawatirkan mau dibelokkan. Jadi terakhir Pak Menteri, jaminan dari pemerintah bahwa buku sejarah kita nanti yang terbaru itu sesuai dengan fakta, tidak ada pembelokan sejarah? Yang pasti yang punya kompetensi untuk menulis sejarah itu adalah tadi sejarawan, dan kita tentu berbasis kepada keilmuan, fakta-fakta, mulai dari fakta keras, hard fact gitu ya, dan lain-lain yang mereka mempunyai metodologi dan dalam historiografinya. Dan saya kira kita harus percaya pada sejarawan kita, pada ilmuwan-ilmuwan kita, perguruan tinggi yang ada 34 yang terlibat di sini kalau tidak salah. Dan mereka menulis ini saya kira dengan tanpa intervensi gitu ya. Nah, saya yakin bahwa apa yang ditulis itu sesuai dengan harapan ke depan ya, terutama sejarah kita ini untuk identitas jati diri bangsa dan juga untuk kepentingan nasional kita. Ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Menteri kasih, atas waktunya Mbak bersama kami Delia. di Kontroversi. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.